Awal mula samurai terkait erat dengan perlunya perlindungan di tengah struktur kepemilikan tanah yang sedang berubah di Jepang pasca Reformasi Taika. Reformasi Taika yang diinisiasi pada tahun 645 adalah serangkaian perubahan administratif dan politik yang sangat penting dalam sejarah Jepang. Tujuan utamanya adalah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan kaisar dan mengimplementasikan sistem pemerintahan yang lebih terpusat yang mirip dengan model Tiongkok klasik. Reformasi ini mencakup beberapa aspek penting yang berdampak pada struktur sosial dan ekonomi Jepang, termasuk pembentukan dan konsolidasi kelas samurai. Salah satu komponen utama dari reformasi Taika adalah pengenalan sistem Ritsuryo yang mencakup reformasi tanah dan pajak. Sistem ini menetapkan bahwa semua tanah adalah milik negara yang kemudian dialokasikan kepada petani individu untuk dikerjakan. Setiap orang dewasa diwajibkan membayar pajak dalam bentuk hasil panen atau tenaga kerja. Dalam teori, sistem ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih egaliter, di mana kekayaan didistribusikan secara merata di bawah otoritas kaisar. Dalam praktiknya, sistem Ritsuryo tidak berhasil dilaksanakan secara efektif. Banyak petani yang tidak mampu membayar pajak yang tinggi dan terpaksa menjual atau menyerahkan tanah mereka kepada bangsawan atau kuil yang lebih berkuasa dan lebih mampu mengelola beban fiskal tersebut. Akhirnya muncul kelas pemilik tanah besar yang membutuhkan perlindungan untuk tanah dan hasil panennya. Dalam konteks inilah samurai mulai muncul sebagai kelompok penting. Awalnya mereka adalah pengawal atau pejuang yang dipekerjakan oleh bangsawan atau kuil untuk melindungi properti dari perampok atau organisasi. Samurai ini tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan, tetapi juga memainkan peran dalam penegakan keputusan yang dibuat oleh majikan mereka dalam konflik tanah atau sengketa lainnya. Seiring berjalannya waktu, terutama menuju akhir periode Heian, samurai berkembang dari sekedar pengawal menjadi kelas sosial yang lebih terstruktur dengan peran yang lebih luas dalam pemerintahan dan militer. Mereka mendapatkan tanah sebagai bayaran atas layanan mereka yang semakin meningkatkan status dan kekayaan mereka. Ini juga membentuk dasar bagi sistem feodal di Jepang, di mana loyalitas kepada penguasa atau daimyo menjadi kunci dalam hubungan sosial dan militer. Dengan demikian, reformasi Taika meskipun bertujuan untuk memperkuat kekuasaan kaisar, secara paradoksikal juga meletakkan fondasi bagi munculnya kelas samurai yang pada akhirnya memegang kekuatan militer dan politik signifikan di Jepang selama berabad-abad. Periode Kamakura menandai perubahan fundamental dalam struktur pemerintahan dan kekuasaan di Jepang, dari sistem yang terpusat di istana kaisar ke pemerintahan militer atau shogun yang didominasi oleh kelas samurai. Pendiri Bakufu di Kamakura oleh Minamoto no Yoritomo setelah kemenangan dalam Perang Genpei adalah tonggak sejarah penting yang membentuk masa depan politik dan sosial Jepang selama berabad-abad. Perang Genpei adalah konflik besar antara dua klan samurai terbesar, Taira dan Minamoto. Konflik ini dipicu oleh persaingan kekuasaan dan pengaruh di istana kaisar, serta mengakibatkan pertempuran sengit yang menyebar ke seluruh Jepang. Kemenangan Minamoto menandai penurunan kekuatan politik klan Taira dan awal dari penguasaan Minamoto. Minamoto no Yoritomo sebagai pemimpin Minamoto memanfaatkan kemenangannya untuk mendirikan Bakufu di Kamakura pada tahun 1192, menciptakan pemerintahan militer pertama di Jepang. Ini menandai titik pergeseran kekuasaan dari kaisar yang secara tradisional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi kepada shogun, penguasa militer.
Meskipun kaisar masih memegang peran simbolis penting dalam hal legitimasi, kekuasaan sebenarnya berada di tangan shogun dan kelas samurai. Bakufu memiliki struktur pemerintahan yang unik, yang menggabungkan elemen militer dan administratif. Yoritomo mendirikan sistem pemerintahan yang didasarkan pada hubungan feodal antara samurai dan tuan tanah mereka. Samurai diberikan tanah atau pendapatan dari tanah, dikenal sebagai soen, sebagai imbalan atas layanan militer mereka. Sistem ini memperkuat loyalitas dan ketergantungan antara samurai dan shogun, dan menciptakan layanan sosial yang stabil tetapi ketat. Di bawah Bakufu, samurai tidak hanya berperan sebagai pejuang, tetapi juga sebagai administrator lokal dan pejabat pengadilan. Mereka memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak, memelihara ketertiban, dan memastikan penerapan hukum. Kode perilaku samurai yang kemudian berkembang menjadi Bushido mulai terbentuk selama periode ini, dengan penekanan pada kesetiaan, keberanian, dan kehormatan pribadi. Pendirian Shogun Kamakura membuka era di mana Bakufu menjadi model pemerintahan dominan di Jepang. Meskipun Bakufu Kamakura akhirnya runtuh pada tahun 1333, model pemerintahan militer yang mereka dirikan berlanjut dan diadaptasi dalam periode Muromachi dan Edo yang menyusul. Periode Kamakura sangat penting dalam sejarah Jepang karena membuka babak baru di mana kelas samurai tidak hanya mendominasi medan perang, tetapi juga struktur politik dan administratif. Ini menetapkan dasar bagi peran dan pengaruh samurai yang akan terus berlanjut dan berkembang sampai era modernisasi Jepang pada abad ke-19. Periode Muromachi, yang dikenal sebagai periode Ashikaga, dimulai dengan pendirian Shogun Ashikaga oleh Ashikaga Takauji. Era ini sering ditandai dengan kekacauan politik dan pertikaian internal yang konstan, yang menjadi ciri khas konflik antara daimyo dan samurai. Ashikaga Takauji, seorang samurai yang awalnya mendukung Kaisar Go-Daigo dalam upaya restorasi Kenmu untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar, akhirnya berbalik melawan kaisar dan mendirikan shogun baru di Kyoto pada tahun 1336. Shogun ini kurang stabil daripada pendahulunya di Kamakura, sering mengalami persaingan internal dan kurangnya kontrol atas daimyo regional yang semakin otonom. Periode Muromachi adalah masa di mana kekuasaan terfragmentasi dan daimyo lokal memperoleh lebih banyak kekuasaan dan otonomi. Daimyo menggunakan samurai untuk tidak hanya melindungi wilayah mereka, tetapi juga untuk memperluas pengaruh mereka melalui konflik bersenjata. Ini menciptakan tatanan feodal yang lebih kompleks dan bersaing, di mana kesetiaan terpecah dan sering berubah-ubah, tergantung pada kekuatan dan kesuksesan militer. Meskipun ditandai dengan konflik, periode Muromachi juga dikenal dengan kemajuan budaya, terutama dalam seni dan arsitektur. Gaya seni ing monokromi dikenal sebagai Suibokuga menjadi populer, dan konstruksi kuil-kuil seperti Kinkakuji dan Ginkakuji menunjukkan penggabungan estetika Zen dengan arsitektur Jepang. Dikenal sebagai zaman negara yang berperang, periode Sengoku adalah era pertikaian yang lebih intens dan konflik yang berkelanjutan, yang dimulai dengan pecahnya Perang Onin pada tahun 1467 yang memicu 100 tahun kekacauan. Konflik selama periode Sengoku tidak hanya terbatas pada klaim feodal, tetapi juga melibatkan ambisi untuk kekuasaan politik dan kontrol atas Jepang. Pertarungan antara daimyo menjadi lebih besar dan lebih sistematis,
dengan penggunaan taktik perang yang lebih canggih dan perekrutan samurai dalam jumlah yang lebih besar, serta rakyat jelata sebagai ashigaru atau infanteri ringan. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif dan militeristik ini, samurai tidak hanya berperan sebagai pejuang tetapi juga sebagai strategis dan pemimpin. Mereka mengembangkan kemampuan bertarung dan taktik, serta menguasai seni perang yang mencakup penggunaan berbagai jenis senjata dan bentuk pertarungan. Banyak samurai terkemuka juga menjadi daimyo mereka sendiri, membentuk basis kekuatan yang independen. Periode Sengoku berakhir dengan usaha Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan akhirnya Tokugawa Ieyasu untuk menyatukan Jepang. Mereka menggunakan kombinasi kekuatan militer, strategi, dan diplomasi untuk membawa stabilitas dan memulai periode baru dalam sejarah Jepang yang ditandai dengan pendirian Shogun Tokugawa pada tahun 1603. Periode Muromachi dan Sengoku adalah era yang sangat penting untuk pengembangan samurai. Tidak hanya sebagai kelas militer tetapi juga sebagai pemimpin dan strategis yang membentuk sejarah Jepang. Kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan adaptasi mereka dalam menghadapi kekacauan dan perubahan konstan membantu mendefinisikan karakter nasional Jepang hingga saat ini. Dengan pendirian Shogun Tokugawa dan dimulainya periode Edo, Jepang memasuki era damai yang panjang yang sebelumnya menghabiskan waktu mereka dalam pertempuran. Sekarang harus menyesuaikan diri dengan peran sebagai birokrat dan administrator. Selama periode ini, kode Bushido dikristalkan, menekankan kehormatan, kesetiaan, dan disiplin diri. Periode Edo dimulai dengan kemenangan Tokugawa Ieyasu di pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 yang secara efektif mengkonsolidasikan kekuasaan di bawah kepemimpinannya dan memulai pemerintahan Tokugawa. Tokugawa kemudian mendirikan Shogun Tokugawa dan memindahkan ibu kota ke Edo yang sekarang adalah Tokyo. Dengan kekuasaan yang kuat ini, Tokugawa dan para penerusnya mampu mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Jepang selama lebih dari 250 tahun, menandai periode ini sebagai zaman damai yang panjang setelah abad konflik berkepanjangan. Dalam konteks stabilitas ini, samurai menghadapi perubahan besar dalam peran mereka dalam masyarakat, dengan kebutuhan yang berkurang untuk fungsi militer mereka karena tidak adanya perang yang berarti. Banyak samurai memulai menempati posisi sebagai birokrat, administrator, dan bahkan pedagang dalam struktur pemerintahan feodal. Mereka menjadi bagian integral dari birokrasi yang mengatur dan memelihara tatanan sosial, ekonomi, dan politik Jepang. Selama periode Edo, kode Bushido, kode etik samurai dikristalkan dan menjadi lebih terstruktur. Bushido, yang secara harafiah berarti jalan prajurit, menekankan sejumlah prinsip etik termasuk kehormatan, kesetiaan yang ketat terhadap daimyo atau shogun, keberanian, dan disiplin diri. Kode ini menjadi panduan moral tidak hanya bagi samurai, tetapi juga dianggap ideal untuk diikuti oleh seluruh masyarakat. Dengan lebih banyak waktu luang dan kebutuhan untuk mengasah keterampilan intelektual, samurai juga menginvestasikan waktu dalam pendidikan dan seni. Mereka terlibat dalam studi Konfusianisme yang menekankan nilai-nilai seperti kesetiaan dan kewajiban, serta praktik-praktik seperti kaligrafi, sastra, upacara minum teh, dan ikebana atau seni merangkai bunga. Samurai yang hidupnya didanai oleh stipend yang diperoleh dari tanah yang dikelola petani mengalami kesulitan ekonomi karena periode damai, menyebabkan stagnasi dan devaluasi pendapatan mereka. Ketidakpuasan ini terkadang menimbulkan ketegangan sosial yang dominan dalam reformasi dan revolusi pada akhir periode Edo. Samurai dengan adaptasi mereka dari pejuang menjadi administrator dan pendidik memainkan peran penting dalam menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai kultural Jepang selama periode Edo
menetapkan dasar bagi Jepang modern yang lebih terintegrasi dan terpusat. Restorasi Meiji yang dimulai pada tahun 1868 adalah sebuah revolusi politik dan sosial yang mengakhiri lebih dari 260 tahun kekuasaan Shogun Tokugawa dan memulihkan kekuasaan imperial di bawah Kaisar Meiji. Restorasi ini adalah bagian dari rencana besar untuk modernisasi dan westernisasi Jepang yang bertujuan menghadapi tekanan dan pengaruh negara-negara barat yang meningkat. Penghapusan kelas samurai adalah salah satu perubahan fundamental selama periode ini, mengingat perannya yang sudah tidak relevan dalam struktur militer dan administrasi yang baru. Dengan pembubaran kelas samurai, banyak bekas samurai yang menemukan diri mereka tanpa fungsi atau sumber penghasilan yang jelas. Pemerintahan Meiji menawarkan beberapa jalur untuk integrasi mereka ke dalam masyarakat sipil. Banyak yang memilih untuk memasuki pemerintahan sipil, di mana keterampilan administratif dan pendidikan mereka sangat dihargai. Lainnya beralih ke sektor bisnis, memanfaatkan disiplin dan etos kerja mereka untuk mendirikan dan mengelola perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pilar ekonomi Jepang. Beberapa lainnya berkontribusi pada pendidikan, menjadi guru dan pendidik. Restorasi Meiji juga melibatkan reformasi besar-besaran dalam struktur sosial dan ekonomi Jepang, termasuk pengenalan sistem perbankan modern, pembangunan infrastruktur, dan pendirian angkatan bersenjata berdasarkan model Prusia. Samurai yang sebelumnya memiliki peran sebagai elit militer menemukan peluang baru dalam struktur militer yang baru ini, seringkali menjadi perwira dan pemimpin. Meskipun kelas samurai secara resmi telah dihapuskan, nilai-nilai yang mereka junjung tinggi seperti kesetiaan, kehormatan, dan keberanian tetap menjadi bagian integral dari budaya Jepang. Ideal Bushido khususnya telah teradaptasi dan terintegrasi ke dalam norma-norma sosial dan etika bisnis modern Jepang. Ini terlihat dalam praktik bisnis seperti kepatuhan pada perusahaan dan prioritas terhadap harmoni kelompok. Yang keduanya menggema prinsip-prinsip Bushido tentang kesetiaan dan pengorbanan diri. Dalam Jepang kontemporer, samurai sering diromantisasi sebagai figur heroik, dan mereka tetap menjadi subjek populer dalam film, sastra, dan media lainnya. Penekanan pada disiplin, kehormatan, dan pendidikan, semua sifat yang diasosiasikan dengan samurai, masih sangat dihargai dalam masyarakat Jepang. Dengan demikian, meskipun era samurai sebagai kelas sosial telah berakhir, warisan mereka terus berpengaruh dalam banyak aspek kehidupan Jepang, membentuk segala sesuatu dari etika bisnis hingga ekspresi budaya. Restorasi Meiji mungkin telah mengakhiri peran tradisional mereka, tetapi transformasi yang mereka alami selama periode ini membantu mendorong dunia seperti sekarang ini.